Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Winda. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis buku teks bahasa Indonesia kelas 7 SMP NPS kurikulum 2013 edisi revisi 2016 dengan menggunakan teori BSNP. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu BSNP. BSNP atau Badan Standar Nasional Pendidikan merupakan lembaga mandiri, profesional, dan independen yang mengemban misi untuk mengembangkan, memantau pelaksanaan, dan mengevaluasi pelaksanaan standar nasional pendidikan. BSNP mempunyai tugas dan wewenang, yaitu yang pertama mengembangkan standar nasional pendidikan, yang kedua menyelenggarakan ujian nasional, yang ketiga memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan pemerintah daerah dalam penjamin dan pengendalian mutu pendidikan, yang keempat merumuskan kriteria kelulusan dari satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, yang kelima menilai kelayakan isi, kelayakan penyajian, kelayakan bahasa, dan kelayakan kegrafikan buku teks pelajaran. Tugas dan wewenang BSNP pada poin kelima tentang menilai buku pelajaran yang mencakup satu kelayakan isi, yaitu kesesuaian uraian materi dengan SK dan KD, keakuratan materi, serta kemutakhiran materi. Yang kedua, kelayakan penyajian yang mencakup teknik penyajian, pendukung penyajian, penyajian pembelajaran, serta koherensi dan keruntunan alur pikir. Yang ketiga, kelayakan bahasa yang mencakup lugas, komunikatif, dialogis, dan interaktif, kesesuaian dengan perkembangan peserta didik, kesesuaian dengan kaidah kebahasaan, serta penggunaan istilah, simbol, dan icon. Yang keempat, kelayakan kegrafikan, yaitu mencakup ukuran buku, desain kulit buku, serta desain isi buku. Di tiap-tiap kriteria ini memiliki beberapa indikator yang akan saya bahas bersamaan dengan hasil analisis yang telah saya lakukan. Pada penganalisisan ini, saya menggunakan metode pengumpulan data dokumentasi karena yang dikumpulkan berupa dokumen. Dokumen yang digunakan adalah buku teks bahasa Indonesia yang akan dianalisis dengan kriteria kelayakan penyajian dan kelayakan bahasa. Langkah-langkah yang dilakukan dalam kegiatan pengumpulan data adalah yang pertama, mencari buku teks yang akan dianalisis, yang kedua, membaca teori yang akan digunakan, yang ketiga, menentukan teori yang akan digunakan, yang keempat, melakukan analisis buku teks, yang kelima, menulis laporan analisis buku teks. Selanjutnya, pembahasan hasil dari penganalisisan yang telah saya lakukan. Yang pertama, kelayakan penyajian. Nah, pada kelayakan penyajian ini ada teknik penyajian. Nah, pada teknik penyajian ini merupakan indikator faktor penentu suatu buku teks. Nah, dalam teknik penyajian ini meliputi konsistensi sistematika sajian dalam bab. Nah, pada buku teks ini konsistensi sistematika yang disajikan dalam setiap bab cukup baik, yaitu memiliki pendahuluan, isi, serta pembangkit motivasi yang berupa foto dan kata-kata. Yang kedua itu keruntunan penyajian. Keruntunan penyajian dalam setiap bab disajikan secara runtun, mulai dari yang sederhana ke kompleks. Misalnya pada bab 1 mengenai teks deskripsi, siswa diajak menentukan ciri dan tujuan teks deskripsi, menentukan isi teks, menelaah struktur dan bahasa, dan menuliskan teks deskripsi. Pada bab 2 mengenai cerita fantasi, siswa diajak mengidentifikasi unsur cerita fantasi, menceritakan kembali, menelaah struktur dan bahasa, serta menulis cerita fantasi. Setelah itu pada bab 3 mengenai teks prosedur, siswa diajak untuk mengidentifikasi ciri, menyimpulkan isi, menelaah struktur dan bahasa, serta menulis dan memperagakan teks prosedur. Nah, yang kedua, selanjutnya indikator kedua yaitu pendukung penyajian. Buku teks juga memiliki pendukung penyajian yang dapat memotivasi siswa, yaitu pembangkit motivasi dalam belajar. Nah, pada buku teks ini, pembangkit motivasi berupa penjelasan yang akan dicapai oleh siswa setelah mempelajari bab tersebut yang dituliskan dengan jelas pada bagian pendahuluan. Yang kedua, indikator yang kedua yaitu contoh-contoh soal dalam tiap bab. Pada buku teks ini terdapat contoh soal yang membantu pemahaman dan dilengkapi dengan jawaban. Yang ketiga, kata kunci pada setiap awal bab. Pada buku teks ini tidak terdapat kata kunci di awal bab. Yang keempat,
soal latihan pada setiap akhir bab. Pada buku teks ini terdapat latihan pada akhir setiap bab berupa proyek literasi. Latihan ini bertujuan melatih kemampuan memahami dan menerapkan konsep yang berkaitan dengan materi pada bab sebagai hasil yang telah diperoleh pada setiap akhir bab. Yang kelima itu pengantar. Pada buku teks ini terdapat pengantar yang berisi tujuan penulisan, sistematika buku, memuat isi buku secara umum, dan cara belajar. Yang keenam itu glosarium. Pada buku teks ini terdapat glosarium atau kamus kosakata yang ada di bagian akhir buku teks. Glosarium ini sangat penting untuk membantu siswa memahami kosakata asing dan memperkaya kosakata. Yang selanjutnya itu daftar indeks. Pada buku teks ini terdapat daftar indeks. Nah, daftar indeks ini dapat membantu siswa dalam mencari informasi dari suatu istilah yang terdapat dalam indeks dengan membuka halaman belakang buku. Yang selanjutnya itu daftar pustaka. Pada setiap buku pasti tentunya terdapat daftar pustaka. Nah, pada buku teks ini terdapat daftar pustaka. Yang selanjutnya itu yang terakhir, lampiran. Pada buku teks ini tidak membuat lampiran apapun. Lampiran ini bersifat tambahan, biasanya membuat informasi atau bahan pendukung. Yang ketiga itu penyajian pembelajaran. Penyajian pembelajaran pada buku teks ini bersifat interaktif dan partisipatif. Misalnya pada bab 1 halaman ke-9 disajikan tabel untuk kegiatan. Pada bagian ini siswa diajak mencari contoh kata khusus pada teks deskripsi yang telah dibaca sebelumnya. Yang keempat, koherasi dan keruntunan alur pikir. Koherasi dan keruntunan alur pikir pada buku teks ini berhubungan dengan penyampaian pesan antar bab dan subbab. Subbab atau antar alinea. Materi yang disampaikan pada buku teks ini mencerminkan kesatuan tema sehingga menumbuhkan keutuhan makna yang dapat membantu siswa memahami dengan mudah. Nah, yang selanjutnya itu kelayakan bahasa. Yang pertama, dalam kelayakan bahasa ini ada indikator lugas. Nah, yang pada lugas ini pada bab 1 buku teks ini penyampaian materi sudah baik. Pembahasan pada bab 1 ini langsung pada materi, padat dan tidak bertele-tele. Siswa dapat memahami pembelajaran dengan baik. Pada bab 2 buku teks ini penyampaian materi cukup baik. Kelugasan bahasa bisa dikatakan sama dengan bab 1, pembahasan langsung pada materi, padat dan tidak bertele-tele yang dapat membantu siswa memahami pelajaran dengan mudah. Pada bab 3 buku teks ini kelugasan bahasa cukup baik, dapat dikatakan penggunaan bahasa padat dan lugas sehingga siswa langsung memahami materi yang disampaikan buku teks ini. Yang kedua itu komunikatif. Pada bab 1 buku teks ini kekomunikatifan bahasa sangat baik. Penggunaan kalimat perintah bacalah dan kalimat sapaan seperti kamu merupakan salah satu kata-kata komunikatif yang terdapat pada bab 1 buku teks ini. Pada bab 1 ini juga terdapat pesan-pesan yang memotivasi siswa. Misalnya pada halaman kedua terdapat kata-kata seperti ayo belajar sungguh-sungguh. Pada bab 2 buku teks ini materi disampaikan dengan komunikatif, menarik dan mudah dipahami oleh siswa SMP. Penggunaan kata yang mengajak siswa akan memudahkan siswa merasa akrab dengan buku sehingga materi mudah dipahami dengan baik oleh siswa. Pada bab 3 buku teks ini penggunaan bahasa yang komunikatif sama dengan bab sebelumnya. Bahasa yang komunikatif membuat siswa memahami materi dengan cepat. Kekomunikatifkan bahasa pada bab ini cukup baik. Indikator selanjutnya yaitu dialogis dan interaktif. Pada bab 1, buku teks ini dibuka dengan pengantar yang menggunakan bahasa yang dialogis. Pernyataan-pernyataan yang dihadirkan menggunakan bahasa yang dialogis dan interaktif. Pada halaman ketiga bab 1 terdapat kalimat tanya seperti pernahkah kamu mendengar atau membaca teks deskripsi dan pernahkah kamu membaca info pelajaran yang mendeskripsikan keindahan wisata. Hal ini dibuat agar siswa merasa akrab dengan buku yang diungkapkan dengan kalimat dialogis dan kalimat interaktif. Pada bab 2 buku teks ini, kalimat yang digunakan merupakan membuat siswa merasa berinteraksi dengan buku atau berdialog dengan penulis. Penyampaian materi dengan bahasa dialogis dan interaktif seperti ini membantu tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan. Pada
Bab 3 buku teks ini menggunakan bahasa dialogis dan interaktif. Bab 3 buku teks ini menjelaskan materi secara lisan, misalnya pada bab ke-8 pada halaman ke-82 ke-82 terdapat kalimat "Mari kita telusuri bersama" dalam bab ini. Siswa merasa berkomunikasi langsung dengan buku. Dapat dikatakan bahasa dialogis dan interaktif pada bab ini sudah baik. Indikator selanjutnya yaitu kesesuaian dengan perkembangan peserta didik. Pada bab 1, 2, dan 3 buku teks ini, bahasa yang digunakan mudah dipahami oleh siswa SMP. Bahasa yang digunakan pada buku teks ini mengikuti perkembangan kecerdasan emosional siswa. Bahasa yang digunakan dalam buku teks ini bahasa yang modern, oleh karena itu siswa dapat memahami materi dengan baik. Yang indikator selanjutnya yaitu kesesuaian dengan kaidah kebahasaan Indonesia. Pada bab 1, 2, dan 3 buku teks ini, kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia sudah cukup baik dari segi penulisan bahasa baku, struktur teks, dan kaidah-kaidah bahasa Indonesia telah ditaati dan diterapkan pada penulisan buku teks ini. Yang keenam, penggunaan istilah, simbol, dan icon. Pada bab 1 buku teks ini terdapat istilah umum yang digunakan, seperti pada halaman ke-22 terdapat istilah cerapan dan panca indera. Tidak terdapat simbol dan icon pada bab 1. Selain itu, terdapat gambar foto yang sesuai dengan materi, misalnya pada halaman ke-13. Pada bab 2, buku teks ini terdapat istilah yang digunakan, seperti pada halaman ke-53 terdapat istilah futuristik. Tidak terdapat simbol dan icon pada bab 2. Selain itu, terdapat gambar foto yang sesuai dengan materi yang mampu memotivasi siswa, misalnya pada halaman ke-44, halaman 45, dan halaman 59. Pada bab 3 buku teks ini terdapat istilah yang digunakan, seperti pada halaman 84 terdapat istilah insomnia. Tidak terdapat simbol dan icon pada bab 3. Selain itu, terdapat gambar foto yang sesuai dengan materi yang disampaikan, seperti pada halaman 82, 83, 84, dan seterusnya. Hal ini akan menambah pengetahuan kosakata dan penalaran yang baik untuk siswa. Nah, kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa buku teks bahasa Indonesia kelas 7 SMP MTS kurikulum 2013 edisi revisi 2016 dari segi kelayakan penyajian materi dikategorikan sangat baik. Hal ini dikarenakan penyajian materi sudah sesuai dengan indikator yang telah ditentukan oleh BSNP. Selanjutnya, dari segi kelayakan bahasa buku teks ini dikategorikan layak untuk digunakan. Bahasa yang digunakan buku teks ini sudah disesuaikan dengan perkembangan peserta didik pada tingkat SMP. Bahasa yang digunakan dalam teks ini juga komunikatif, dialogis, dan interaktif untuk siswa. Yang dituliskan juga dan materi yang dituliskan juga sudah cukup ideal untuk siswa SMP. Nah, berdasarkan analisis dari kelayakan penyajian dan bahasa buku teks ini layak untuk digunakan sebagai buku teks kelas 7 SMP, maka buku teks ini dapat direkomendasikan sebagai bahan ajar bahasa Indonesia maupun sebagai referensi lain. Selain itu, disarankan pendidik atau guru mempersiapkan buku lain untuk menunjang proses pembelajaran yang tidak akan cukup hanya menggunakan satu buku saja. Nah, bagi peserta didik, buku teks ini dapat digunakan untuk belajar di rumah maupun di sekolah untuk semakin memahami materi. Itulah hasil analisis yang telah saya lakukan. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.